Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Arnesia dan pemirsa Ars TV dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bareng sama Neneng Dian, si cowok cantik Cobela yang mencakra alam melanglang buana tiada tara. Tapi tunggu dulu. Sekarang Neneng lagi di acaranya Julnar Ars. Biasanya kan berhubung hostnya nggak ada. Kak Anggi, halo Kak Anggi, maaf ya. Kak Anggi maaf ya, acaranya aku ambil alih. Lumayan buat tambah-tambah bayar semester. Lembur terus bagai kuda. Episode kali ini Neneng bakal ngebahas tentang apa ya? Tahu nggak? Enggak ya. Kali ini bakal ngebahas tentang DI, Dirgantara Indonesia. Wow, PT Dirgantara Indonesia ya. Peran aktif milenial di industri strategis BUMN. Wow, secara BUMN ya. Tetapi Neneng di sini tidak sendiri. Neneng kedatangan cowok cakep sama Teteh Uhti yang cantik subhanallah gitu kan ya. Dunia akhirat menembusnya tuh kecantikannya paripurna. Tapi maaf di sini Neneng yang paling cantik ya. Oke, lanjut aja kita perkenalan sama narasumber kita hari ini. Di sini ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, subhanallah. Hai, Teteh. Aku manggilnya Teteh apa? Teteh. Masih muda. Masih mudanya manggilnya aja. Kan di sini mah maaf buntennya laki-lakinya cuma satu gitu kan, ceweknya berdua, Neneng sama Teteh. Teteh namina saha? Mei, bulan Agustus nggak bisa ditawar. Tawar lagi ya, ada rangu gurih pokoknya. Halo Teteh Mei, halo Teteh Mei, subhanallah. Ya. Punten jenenganna saha? Chandra. Chandra, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya kita mah ya. Alhamdulillah. Neng Dian gimana Neng Dian? Subhanallah, tong ditaras Neng mah. Sehat walafiat. Mending glowing pisan. Cuma kalau misalkan kedatangan cowok-cowok ganteng gitu tuh merasa jiwa cantikku tuh meronta-ronta gitu. Aduh. Memberontak ya. Memberontak. Bukan mah pengen gitu kan greget aja ya. Apalagi lihat Chandra tuh ya Allah masih segar, masih muda ya. Ya. Tadi dari kantor perjalanan ke sini? Iya, kita tadi dari kantor sekitar jam 9-an ya. Tadi sempat ke kantor dulu sih, masuk absen, baru izin kita ke sini gitu. Izin demi aku ya. Iya, datang ke podcastnya Neneng ya, Nek. Aku teh sampai siok ternyata Neng teh cantik pisan. Bisa wae nih. Aku mah takut kalau pulang kayak podcastnya takutnya dibungkus. Enggak ada kain jari kan di sini mah. Allahu Akbar ada. Oke sih. Gemes ya sama kumisnya ya. Ya Allah kan pen bungkus. Oke, lanjut ya. Di sini kita sedikit tentang ngebahas. Ini kan udah ya ngebahas apa ya tuhnya? Atau suka salting aku mah kalau disandingkan sama Teh. Gimana kabarnya pas selama tengah-tengah pandemi kayak gini nih? Oke, kabar saya mah baik alhamdulillah. Cuman maksudnya mungkin di kantor kali ya. Kalau di kantor itu pas pandemi Covid itu kita dari bulan Maret ya Mei ya kalau nggak salah. Dari bulan Mei. Kalau di PT bulan Maret. Ini gara-gara Mei sih, makanya harus ganti Agustus kan. Gimana? Kayaknya mah lahirnya Teteh bulan September. Jadi kasih namanya Mei. Enggak, nama aku tuh Febriana Mei Agustina. Febriana Mei Agustina, 2 bulan di satu nama. 3 bulan dong. 3 bulan. Febriana, Februari, Mei, Septiana, Agustina. Teteh nih riut abdi mah. Oke, ada ya loh. Kalau ngomong-ngomong nama mah gak akan ada ujungnya. Harus bubur merah bubur putih itu mah. Tapi intinya di PTD itu menanggapi Covid yang lagi sekarang pandemi ini, kita sudah melakukan banyak hal ya, terutama dari bulan Maret itu. Dari mulai isu PSBB kita sempat ada WFH WIO, terus ada isolasi mandiri juga, intinya memang mengikuti protokol kesehatan ya. Terus kalau setelah PSBB itu sekitar 2-3 bulan kan ya, setelah lepas PSBB itu di kita tuh sebetulnya dari PSBB udah ada namanya Satgas Covid, cuman
Satgas Covid itu lebih ke arah kontrol manajemen PTDI karena isinya itu para kadif dan manajer PTDI ngontrol anak buahnya supaya tetap terkendali dari isu-isu Covid. Terus setelah PSBB itu kita baru ada yang namanya Covid Ranger, ya Mei ya, betul ya? Covid Ranger. Iya. Covid Ranger. Jadi kita ada kostumnya juga, kita kayak Power Ranger ya, gitu. Covid Ranger. Pink. Power Pink gitu. Ada ya gitu ya. Ada Covid Ranger. Jadi Covid Ranger itu sebetulnya itu inisiasinya dari Kementerian BUMN. Intinya itu, jadi persyaratan dari Kementerian BUMN yang saya ketahui itu memang harus ada di tiap BUMN itu Satgas Covid. Nah, Satgas Covid itu karena itu diisi oleh manajemen, mereka harus disupport oleh Covid Ranger ya, tanda kutip. Itu tuh sebagai supportingnya dari Satgas Covid itu sendiri. Isinya milenial PTDI. Gitu. Milenial. PTDI. Kita ada seleksinya, jadi ada seleksi postur badan, kesehatan. Jadi sangat ketat lah seleksinya. Acanda punten aku masuk gak? Soalnya body aku udah body goal. Jangan. Masuk. Ya, bener, Sayang masuk. jadi Covid Ranger mah model aja mending. Oh. Tapi aku pengen itu, tata jadi Majalah Covid- Trubus tapi ya. Apa bisa aja. Ya kebetulan di Covid Ranger kita butuh Gordon ya. Iya, Jadi butuh bisa Gordon. jadi Gordonnya, bener. Tapi Covid Ranger itu baru dicanangkan sama kementerian ketika udah masuk ke ini arah-arah ranahnya the new normal. Transisi new normal. kayak Benar. gitu ya. Baru dicanangkan untuk dari kementeriannya untuk ada maskot-maskot gitu. Tapi udah berjalan belum sih teh? Sejauh ini sih masih apa ya istilahnya? Sudah berjalan dari bulan Juni ya. Yon, Juni. ya? Enggak. Oh ya, ini saya dicanangkannya Juni, tapi kita baru runningnya mungkin Juli. Juli. Kebayangnya Ranger, Covid Ranger apa sih namanya teh? Covid Covid Ranger. Ranger. Covid Ranger. Covid Ranger. Banyak itu teh. Banyak. Kalau Anggotanya yang ada berapa sih? yang saya tahu tuh ada sekitar 80. 80. Jadi itu representatif dari setiap divisi-divisi organisasi yang ada di PTDI. Seperti itu. Itu 80 teh belum yang goib. Tuh. Itu. Jadi ada shift malam, shift pagi ya. Masih pagi. Benar. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih rangu lagi bersama DI dari Gantara Indonesia, tentunya bersama Teteh Mei sama Achandra gitu ya. Kita tonton dulu iklan yang mau lewat, tapi jangan kemana-mana ya, terus tontonin Neneng Dian. Udah amat tuh muka masa depan gue. Apaan sih? Gue tuh cuma lagi bingung, kesel campur aduk gitu. Lo tau lah ya, akhir-akhir ini tuh dia beda banget sama gue. Tapi ya udahlah, hari ini kita harus happy and enjoy. Nice. Yuk berangkat. Let's go. Kalian pasti pernah merasakan yang sama kayak gue. Mencintai seseorang dan dia yang selalu ada buat gue saat seperti ini. Oke, balik lagi bersama Neneng Dian, si cowok cantik berkumis yang mencakra alam lang buana tiada tara. Tentunya bersama Achandra, sedang Teteh Mei. Oke. Kembali lagi nya. Aduh. Gini. Aduh. Tadi kan kita ngobrol tentang Ranger Covid Teteh ya. Covid Ranger. Covid Ranger, ya Covid Ranger gitu kan. Yang ngomongin Covid Ranger. Atau Neneng pengen tahu dong Teteh aktivitas apa yang dilakukan aktivitas apa sih yang dilakukan sekarang sama Teteh sama di PTDI? Mungkin aku dulu ya Yon ya. Jadi secara formal aktivitas ini banyak yang salah kaprah di PTDI sebetulnya. Kan ada Satgas Covid sama Covid Ranger. Nah memang kalau Satgas Covid itu penanganan terhadap mungkin isu dan kabar-kabar terbaru dari COVID-19 ini. Itu tugasnya Satgas Covid. Sementara kalau Covid Ranger yang saya pahami dari arahan Kementerian BUMN itu sebagai agent of change gitu ya, orang-orang yang memang diamanahkan untuk
mensosialisasikan kebiasaan baru, the new normal gitu. Nah, yang suka ketuker itu kalau di PTDI itu bahwa Covid Ranger tuh satgas Covid yang muda, padahal bukan seperti itu. Jadi kita tanggung jawabnya hanya mensosialisasikan bagaimana kebiasaan baru itu harus diterapkan di perusahaan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu jadi fokusnya itu ada 4 sebetulnya ya. Jadi sosialisasinya itu dalam bentuk eksternal. Jadi kayak kolaborasi seperti ini. Kita juga ada internal. Di situ kita sedang mendevelop mungkin ya maskot dari Covid Ranger ini. Mungkin nanti Bayuan bisa share lebih detailnya. Oh iya, Mei. Salah Oke, lagi. salah. Bayuan, siapa pun Bayuan? Oh iya. Enggak, nama aku Nama Yohan panggung. Mei. Nama panggung. Oh, Yohan. Yohan Mei. Yohan Mei. Nah, terus yang ketiga itu internalisasi. Itu bagaimana nanti kita sebagai agent of change itu memberikan tanda kutip contoh kepada lingkungan sekitar di tiap organisasinya tentang kebiasaan baru itu seperti apa. Dan yang terakhir itu variety of approach. Jadi itu gimana caranya konsep-konsep publishing yang agak nyeleneh di dalam kacamata perusahaan ya. Mungkin untuk teman-teman udah terbiasalah kayak kita bikin konten IG atau TikTok yang kayak gitu-gitulah intinya. Oh, ternyata TikTokers ya. Saya mah nggak ada. Aduh. Coba Mbak Yohan coba tolong diluruskan ini Mbak Yohan. Aduh, coba ternyata ya TikTok itu udah mendarat. Aduh. Aduh, goyang pamuda. Ada lagi sekarang mah apa teh? Apa? Yang mana? Yang mana tuh ya? Enggak, rumah itu beda lagi itu mah. Aduh, aku teh nggak update. Terbuat dalam lamunan ya puja-puja tuh. Kayak gitu lagi. Aku sumpah aku nggak ngerti. Jangan Mohon maaf racuni nih. kami, jangan Mohon racuni maaf nih. kami, mohon maaf. Kita jalannya udah lurus nih. Ya. Kamu jangan dibelok-belokin. Maaf soalnya kalau TikTok itu menghibur ya ya. Ya, Saya nggak tahu, saya dengar aja. Peres Jadi, gimana Mbak Yon, ada tambahan nggak dari kegiatan kita ini? Mbak Yon soalnya kontribusinya. Mei. Oh, Bang Mei, itu kan ya aku juga salah. Tapi sebelumnya, maaf dulu nyatanya. Siap. Sebelumnya apa sih bisikan takutnya gitu kan anak-anak yang Arnesia dan pemirsa Ars TV di rumah gitu kan nggak tahu DI itu apa sih, Dirgantara Indonesia itu apa? Bisa dijelaskan Teteh Mei? Jadi PT Dirgantara Indonesia itu satu-satunya industri pesawat terbang. Pesawat terbang. Dari industri pertahanan kita pabrik pesawat terbang. Jadi kalau misalnya ada maskapai, kita pabrik pembuat pesawatnya. Oh, Kayak gitu. Pembikinan pesawat. Pembikin pesawat. Tuh, Bener bikin pesawat. Pesawat kan gede. Iya, ya siapa bilang tuh pesawat kecil? Pesawat kertas. Nggak usah pabrik gitu mah. Gak kebayang ya pesawatnya ge badak ageng gitu kan, gedong bambang gitu kan. Ini pabriknya segede apa? Mau mampir? Insya Allah kapan-kapan Neneng bikin Hati-hati vlognya kesasar, boleh? Iya, boleh bikin vlog mampir. ke sana ya, ke sana tuh. Mampir. Hai guys, gitu kan. Beneran, gitu bisa kok ngevlog di sana nanti kita bisa lah atur-atur waktunya. Tuh, jadi Arnesia, jadi DI itu pabrik pembuatan kapal terbang. Betul. Tapi ada apanya itu teh, pramugarinya enggak teh? Lain itu mah di tetangga, itu mah di Bandara Hussein. Oh, ada. Kira-kira ada soalnya kan. Oh, maunya di situ ya kayaknya. Passionnya di situ ya. Dulu pernah cita-cita, kalau misalnya nggak jadi polwan, jadi pramugari Iya. gitu kan. Masuk sih, yang penting menjiwai aja. Iya, soalnya kan udah goal. Udah body goal banget. Badannya mah bagus, bagus. Semeloheh Yes, udah. Lihat nggak? Kamu lihat nggak rambut aku tuh, kalau orang-orang yang terpilih aja yang bisa lihat rambut aku. Kelihatan berombak kan? Berombak, iya. Berombak, bener. Nggak lihat Ini dikerli kayak gini tuh, aduh. Coba disibak dulu. Nah, tah. Allahu Akbar, punten para alun Gusti Nu Agung ya Allah. Jadi kalau di PT Dirgantara Indonesia tuh beda sama maskapai. Jadi kalau di maskapai mungkin ya adalah yang pernah naik pesawat kan ya. Alhamdulillah belum. Aduh, yang benar. Pantesan salah nama. Sebelum Covid, jujur ya, sebelum Covid itu aku tuh ada progres, ada planning, ada proyekan juga. Aku tuh mau keluar negeri gitu kan. Udah mau bikin paspor aku teh. Keluar kota. Keluar negeri. Oh. Asli nih Mas, serius ya. Oh iya, kirain nggak bisa serius. Ini benar ya. Itu benar-benar
udah bikin KTP. Jujur aku tuh belum punya KTP ya. Ya Allah, KTP aku tuh masih resi kayak gitu lagi selembar tuh. akte lahir aman. Akte lahir aman. Oh iya, gitu. Soalnya kan aku tuh mutasi dari dari spesies apa menjadi manusia. dari human jadi mutan gitu. Nah, kata saat aku tuh urus lah KTP ya sedikit gitu. Soalnya aku mau pergi bukan keluar kota, ini mah keluar negeri. Udah siap mau bikin paspor gitu kan ya. Bukan TKW kan? Bukan. Oh iya kali. Bukan teh. Saat Covid datang nggak jadi pending gitu kan. Aku tuh udah ngebayangin, aduh Neneng naik pesawat gimana gitu kan ya. Bisa. Kalau mau naik pesawat kita bisa bantu kayaknya Yohan ya. Pakai Saya bantu pesawat. jorokin maksudnya. Enggak, pakai pesawat yang tes. Jadi tapi tanggung ada sendiri ya? resiko ada. Jadi kalau di PT Dirgantara Indonesia itu bukan pesawat yang untuk sipil. Tapi kita bisa membuat pesawat untuk sipil. Cuman rata-rata customer kita masih yang Air Force. Jadi masih yang angkatan udara, military itu pakai pesawat dari kami gitu. Nah, yang ada di situ semuanya pesawatnya masih eksperimental. Jadi kalau ada apa-apa ya di pesawat ya who knows. Kun fayakun. Iya banget. Ya Allah, gitu. Dan itu akbar gitu ya. bener banget. Terus pilotnya juga beda sama pilot yang udah di maskapai penerbangan. Ini pilotnya tes eksperimental, jadi emang lebih challenging aja Lebih sih kalau challenging. lebih challenging. Terus resikonya lebih tinggi daripada maskapai penerbangan. Iya. Gitu. Tapi kan nggak ada, mungkin kalau ada pilot itu ada sertifikat kayak gitu lagi gak sih ya? Kalau pilotnya ada. Jadi Pilotnya pasti ada. ibaratnya ini yang saya tahu ya, kalau pilot maskapai itu kan sertifikatnya kan hanya sebagai pilot maskapai. Tapi biasanya kalau pilot yang untuk flight test kita nyebutnya, biasanya dia sudah include bisa pilot maskapai juga gitu. Karena kan yang flight test kan lebih nggak jelas gitu ya, pesawat belum tersertifikat tapi dia sudah bisa menerbangkan, apalagi pesawat yang sudah biasa komersil sih, itu bedanya sih. Bener. Ini obrolannya rangu, ini gurih gitu kayaknya. Di PT DI itu ngejabat jadi apa? Saya ngejabat apa ya? Staff lagi. Saya direktur staff kebetulan. Direktur staff. Ya. Ya Allah subhanallah ya. Nah, kalau saya itu kebetulan kalau jabatan di luar keorganisasi, bukan jabatan sih, manajemen menganggap saya itu sebagai koordinator milenial. Milenial. Koordinator milenial. Kalau di kerjaan. Oh sorry, kalau di kerjaan Ya gak apa-apa, teteh di kerjaan dua aja sama ai gitu kan ya. nanti dia takut buru-buru lulus nanti jadi apanya gitunya. Iya. Jadi kalau kalau di kerjaan kebetulan saya di bagian corporate planning and program management. Corporate planning. Ya, Wow. kalau ini ngomong serius sedikit ya. Iya, Corporate planning and program management. Tahu nggak apaan? Enggak. Oh iya. Nah, kalau keprok tumpul gitu kan. Keprok dulu aja. Yang bahasa Inggris tuh berasa keren aja. Keren banget. Keren banget. Padahal translate hunkul. Tampilnya tampil gitu ah. Oh iya, siap. Misalkan jika pinter lah kita keprok gitu kan. Wow gitu kan planning gitu kan. Oh, Iya, seperti cuconya. Ya Allah. Teteh? Aku di public relation officer-nya. Public Relation Officer. Oh, cucunya. Officer, not official. Ya, I know. Officer. Ya, Di humas lah Di istilahnya, humas. di humasnya. Tapi di PT DI itu pembuatan pabriknya ada perempuan nggak Ada yang bikin? di hanggar dengan banyak fungsi sebenarnya. Jadi dengan fungsi tugas yang beda. Terus apa lagi ya? Divisinya spesialisasinya juga beda. Benar. biasanya. Ada juga yang cewek di situ. Cuma rata-rata mekanik emang cowok sih ya. Mekanik cowok. Rata-rata mekanik Tapi cowok. kalau misalkan yang saya lihat ya untuk yang wanita itu, yang saya lihat ya banyaknya di harnessing. Harnessing itu kayak sistem integrasi lah, simpelnya perkabelan lah gitu. Karena kan ya. butuh ketelitian. Biasanya kalau Cewek lebih teliti cewek lebih kan. teliti. Emang. Suka cek WA, cek Yang dia ini pasti kan lebih- teliti banget. Kalau laki-laki sama perempuan tuh beda. Kalau misalkan perempuan tuh lebih detail. Berarti gitu Neng ya. Dian detail banget. Detail banget aku mah ya. Saya perasa kalau wanita tuh beda kayak laki-laki. Kalau laki emang gebrus-gebrus. Kalau wanita kan beda, teliti, detail lagi, dicek lagi. Betul gak sih? Itu pelan-pelan. Iya. Kerja tuh lebih rapih gitu kayaknya. Aduh. Ini ada sedikit pertanyaan, boleh nggak Neneng bertanya? Boleh. Boleh. Buat nambah-nambah wawasan aku kan, siapa tahu nanti aku bisa jadi di pabriknya. Di pabrik. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang Neneng mau ajukan. Tadi sedikit tentang milenial. Oke. Artinya apa sih yang disebut dengan milenial?
Milenial. Itu teh sebuah komunitas apa gimana? Oh, maksudnya PTDI milenialnya. Kita ada namanya PTDI Milens. Milen Milens. itu bukan? Milea, itu Milea. Bukan. Tolong. Itu satu spesial sama dia gitu. Bukan satu spesies, satu bendera, tapi itu udah menjadi Bendera itu. udah jadi. Udah jadi. Namanya Milen Sirus. Oke. Gak apa-apa. Enggak. Jadi PTDI Milens namanya. Ini ada? Oke. Namanya Ini kalau ada dua perempuan berisik kan memang itu susah. namanya PTDI Milens sebutannya. Jadi itu emang komunitas untuk mewadahi kaum mudanya PTDI, dan itu ada range usianya juga. Maksimal berapa? Maksimal 35 ya. sebetulnya. Jadi maksimal range usianya tuh 35 tahun. Dari usia berapa ya? Ya dari masuk PTDI aja. Iya benar. Dari masuk PTDI, dan kebetulan kita juga punya direktur milenial. Oh. Jadi Ya. usianya waktu itu belum sampai 35. Udah jadi direktur. Keren ya, belum 35 Belum. udah menjadi direktur. Pada saat diangkat belum 35, Iya, tapi sekarang udah melewati. berjalan lah intinya gitu. Gitu. Nah nih tetehnya, apa sih yang apa tujuannya dibentuk dengan millennial group di DI ini gitu? Kalau yang saya tahu, kalau dari kacamata manajemen ini, pusatnya itu Cewek kacamata manajemen. padahal saya nggak pakai kacamata ya. Jadi saya bukan manajemen. Gitu. Dari arahan BUMN pusat itu waktu itu zamannya Ibu Rini Sumarno. Gimana? Zamannya Sekarang menterinya sekarang Rini Sumarno. Sekarang kan Erick Thohir, ya kan? Dulu dari zaman Bu Rini Sumarno itu dia mengarahkan untuk membentuk komunitas milenial di BUMN. Jadi tiap perusahaan di BUMN harus ada komunitas milenialnya. Berarti ini tuh juga direkomendasikan sama BUMN, BUMN. Kementerian BUMN, iya. Nah, kalau pesan utamanya, kalau yang saya tangkap itu, jadi si komunitas ini tuh dipakai sebagai fasilitas untuk menjaring talenta-talenta muda se-BUMN. Intinya sih gitu, untuk menyiapkan generasi penerus di tiap perusahaan BUMN. Karena untuk PTDI sendiri, faktanya itu antara si top manajemen sama si middle management gitu ya, gap umurnya itu jauh banget. Kan kalau di swasta mah mungkin dari manajer ke supervisor gitu cuman beda 2-3 tahun, maksimal 5 tahun lah gitu. Cuman kalau kondisinya di PTDI itu dari staff ke supervisor aja itu banyak yang hubungannya ayah dan anak gitu. Dari secara umur ya, banyak, jadi gapnya jauh banget. Untuk memperkecil gap umur itu dibuat komunitas PTDI milenial, tujuannya supaya memotong gapnya. Nanti misalkan bosnya udah pensiun, anak yang muda-muda ini langsung bisa ngegantiin nggak begitu lama gitu. Intinya sih ke sana, ke arah sana. Kalau aku boleh nambahin, jadi kenapa Kementerian BUMN pada zamannya Sumarno, Bapak. zamannya Ibu Rini Sumarno itu kenapa dia mencanangkan komunitas milenial gitu? Karena milenial sekarang itu kayak memandang sebelah mata yang namanya BUMN. Ngiranya BUMN tuh apaan sih kerja di BUMN, ngebosenin, monoton gitu-gitu aja ya kan. Pastinya secara general ya, ini bukan di PTDI aja. Iya, benar. Bener kan? Iya, benar. Jadi nggak oke, mending di swasta bla 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 segala macam. Nah, dengan adanya komunitas milenial ini, Bu Rini juga bikin banyak program buat ngasih training buat development. Aduh sumpah, sorry. Ini di pusat kota sih ya, studionya ya, jadi luar biasa. Jadi banyak program buat ngedevelop milenial tiap-tiap BUMN. Terus kita juga sering collab kayak coffee break yang jadi sering lah kita saling mengundang lah antar BUMN buat ngasih sharing session gitulah. Ada sharing sessionnya. Jadi sebelum pandemi COVID ini ada, kita lagi rutinnya bikin sharing session. Itu intinya mengundang pembicara dari segi expertise atau dari segi profesionalismenya. Kita tuh kemarin prestasinya tuh pernah ngundang direktur kita sendiri kan ya, Pak Elvin Guntoro, untuk berdiskusi santai dengan teman-teman milenial. Sedangkan itu momennya jarang banget. Jarang banget gitu ya? Enggak, maksudnya direktur Susah utama ditemuinnya. ngobrol santai sama milenial di PTDI itu taat ya, Masya Allah nih dia.
Neng harus pakai hijab atuh. Yang syar'i. Sehari. Iya. Sorry, aku ulangin Oke, ya. sok. Tadi sampai mana ya aku bilangnya? Pak Elvin, direktur. Oh, jadi antara direktur utama sama milenial yang ada di PTD itu jarang banget ada momen buat ngobrol bareng yang santai gitu. Jadi Baru mereka pertama kali gitu ya. pertama kalinya waktu ada komunitas milenial PTDI Milens, dan itu precious banget sih buat teman-teman yang jarang banget ketemu sama top manajemen gitu. Soalnya kan area kantor kita kan gede ya, berhektar-hektar gitu, siapa tahu mau bangun rumah berhektar-hektar. Berhektar-hektar. Besarnya itu kan pabriknya kapal. Benar. ya, Jadi Pak? yang top manajemen tuh kantornya di sini, yang kaum muda yang jarang ketemu tuh di hanggar pesawat sebelah mana gitu kan, banyak banget kebetulan hanggar kita juga. Ya itu ada kesempatan. Ada yang unik juga, tapi waktu itu tuh kita kan ada 3 tempat PTD itu, di Bandung, di Poron, ya. Batu Poron. Batu Poron di Sidoarjo ya. Madura. Oh Madura, oke. Saya belum pernah ke sana kebetulan, jadi. Saya juga gak tahu. Oke, di Bandung, di Madura, sama di Tasik. Nah pada saat sharing session dengan direktur umum kita, Pak Elvin Guntoro, itu yang dari Tasik bela-belain tuh ke Bandung. Ada dia datang. Direktur utama. Oh iya, sorry. Direktur umum. Oh iya, sorry itu direktur. Iya, oke. Jadi direktur utama pada saat di sharing session ada tuh teman-teman, ada satu teman milenial dia dari Tasik ngebelain ke Bandung buat ketemu Pak Elvin. Ya Allah. Serius. Jauh-jauhnya. Niat pisannya. Niat bisa. Karena saking jarangnya momen itu gitu. Makanya dimanfaatin betul-betul. Betul-betul Jadi gitu ya. kita juga buka Q&A sama direktur utama gitu. Jadi itu jarang banget terjadi. Iya, itu paling. Ngomong-ngomong milenial, ini tuh kami itu job desk seperti apa sih? Yang notabene kan kelompok milenial ini sebagai public relation official. Bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Oh ya. Gitu ya. Jadi karena akunya humas, terus aku di-invite juga buat masuk ke komunitas milenial. Jadi kerja sebagai sisi kehumasannya milenial. Jadi tugas aku nggak cuman menginternalisasi kayak apa ya, mensosialisasikan di Internalnya gitu ya. untuk isu-isu milenial yang lagi ada, trending-trending apa aja yang ada. Tapi aku juga memfasilitasi, support lah lebih tepatnya, bukan aku sih. Jadi tim humas juga support buat kayak publikasi. Kita juga bikin Instagram khusus untuk komunitas ini, namanya @PTDI-Milens juga. Dan di situ isinya banyak banget jadwal-jadwal sharing session sama siapa. Terus kita juga ngasih apa ya, publikasi juga sih kayak kalau yang nyambung sama COVID tadi ya, kita juga sempat bikin PTDI Bingo untuk tentang percovidan itu tadi. Ya, kita juga sosialisasi ke milenialnya dan dengan cara yang lebih kekinian, bukan cara yang formal, juga lewat Instagram itu. Sama digital mungkin ya. Enggak digital aja sih, kita juga ada yang ikuti perkembangan zaman sih ya. Bener, cetak non cetak lah. Cetak apa namanya, misalkan pakai TikTok dah. Iya, benar, parah. Benar ya. Itu teh rata-rata umur di yang milenial itu di atas berapa? Tadi kan 35, maksudnya 35 tuh ya kata Asana tuh. Nah, 35. Kalau sekarang aja rata-ratanya tuh umur berapa gitu? Kayaknya di range 20-an ya. 20 Ya, kayaknya di atas 25, di bawah 30. Iya. Lagi di situ. Startnya di situ sih. Oh, berarti udah di atas cabe-cabean gitu ya? Gimana? Cabe-cabean. Udah cabe. Kan generasi ada apa sih? Gen Z, X. Alpha juga, kan ada yang baru Alpha. Oh, Alpha, enggak aku masih kena milenial. Oh iya. Milenial, masuknya milenial. Mukanya emang udah berusia sih. Iya, mukanya sudah mapan. Kalau Matang. Gen Z, milenial itu dari kapan sih? Dari Gen X. Oh, Gen X. Oh, maaf, masih dari emas. Gen Z itu kan lebih muda ya Setelah dari kita. milenial. Iya, Gen X tuh, Gen X. Z. Oh, Z. Maaf, atau Z. Aku mah jarang kekinian atau udah nih banyak trying. Aduh, banyak ngurus suami. Aduh, Istri soleha banget. Itu soalnya harus nyontoh, Yohan harus nyontoh ini, harus dicontoh. ya Allah ya Rabbi. Maaf ya, dari mah kebutuhan publik gitu kan ya. Achandra, lanjut lagi ya gini ya. Untuk Achandra tuh job desk spesifik sebagai tadi kan corporate planning gitu kan ya. Di PT Dirgantara itu apa? Kalau aku corporate planning and program management itu ada 2 sebenarnya, corporate planning sama program management. Jelas lah ya itu dari namanya. Kalau corporate planning itu dia merencanakan arah perusahaan itu mau dibawa kemana hubungan kita. Ada Nggak jadi minum makanya. Ya, jadi itu ada yang ngurus istilahnya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Jadi
nanti misalkan rencana jangka pendek nih PT DI tahun depan mau jual produknya apa, customernya siapa. Nanti dari situ kita tentukan strategi perusahaan harus seperti apa. Kalau rencana jangka panjang sama, cuman jangkanya 5 tahun biasanya itu. Nah kebetulan kalau saya specifically itu di program manajemen. Program manajemen itu membawahi ada yang namanya portofolio PT DI. Jadi PT DI itu ada 4 portofolio. Yang pertama itu portofolio pesawat, Portofolio, foto. engineering and services, portofolionya helikopter, sama portofolionya apa ya satu lagi ya? Saya takut salah nih. Intinya ada 4. Ada 4. Yang saya itu di portofolio pesawat terbang fixed wing itu saya kebetulan di program 235. Jadi intinya itu nanti kalau misalkan Neng Dian mau pesen pesawat gitu ya. Nanti kan pesawat pribadinya. Kayak Syahrini dong. Kayak Syahrini dong. Ya kan? Kayak kemarin tuh siapa yang Barbie ke Amerika berapa jam? Kemana sih? Barbie apa? Oh iya, Barbie Kumalasari. Iya kan? Ya. Barbie Kumalasari kalah. Maaf ya. Mohon maaf. Gak apa-apa ya disensor dikit tadi gitu kan ya. Yang ke mana sih, ke Amerika cuma berapa Iya, jam cuma ya? berapa jam. Berapa jam, maaf ya, maaf. Aku mah jadi aku teh aduh cuma berapa jam. Jadi misalkan Neng Dian beli pesawat, misalkan salesnya Yowan gitu ya, beli pesawatnya ke Yowan, nanti Yowan darusin ke saya sebagai project manager, ngurusin dari mulai nol pesawatnya sampai jadi. Nanti kita berhubungan secara intens kayak gitu. Itu tugasnya project management. Aku tuh mau tahu ya, kalau bikin satu pesawat butuh waktu berapa lama? Wah, enggak. Tergantung pesawatnya. Ada dua produk unggulan kita, NC212 sama CN235. Kalau NC212 itu kita bisa sampai 6 pesawat per tahun sebetulnya. Setahun 6 pesawat. Ya, 6 pesawat per tahun. Sementara kalau CN235 kita sekarang targetin supaya bisa 4 pesawat per tahun gitu. Cuman kan lagi covid-covidan kayak gini ya, makanya kita lagi struggle. Bukan covid-covidan, covid beneran ya. Bukan covid-covidan. Memang kuda-kudaan. Covid-covidan. Aduh, si Acanda gemes nih pengen nyubit. Aduh, covid-covidan. Jadi produk unggulan kita tuh ada yang namanya CN235. Itu pesawatnya lebih gede karena dari angka serinya itu udah nunjukin. Jadi 235. Jadi kode-kode kayak gituan lagi ya? Kode-kode. Bener. Emang Harus yang peka. kode cuma cewek doang, ya kan. Pesawat pun bisa dikode gitu. Balik lagi nih ayah. Ya. Ayah. Bukan ayah, gitu kan. Ngomong-ngomong tentang DI, pasti berhubungan dengan teknologi. Betul. Nah, teknologi apa yang sedang dikembangkan sama Dirgantara Indonesia? Kalau untuk kemarin itu kita lagi fokus pengembangan pesawat tempur kebetulan. Kerjasama sama Korea Selatan di bawah manajemen apa tuh yang SNSD itu saya nggak tahu itu. SM Town ya. Nggak, kita kemarin sempat ada kerjasama dengan Korea Selatan itu mau membangun Korean Fighter Aircraft atau Indonesian Fighter Aircraft. Cuman karena kebijakan pemerintah satu dan lain hal itu dipospon dulu sekarang. Terus kalau sekarang teknologi itu mungkin kita sekarang lagi fokus ngembangin yang untuk nasional gitu ya, N219. Kebetulan kalau N219, Bu Yowan ini teteh Yowan ini involved banget lah di N219 gitu ya. Ya terserah mau Yowan mau Mei gitu. Oh ya, aduh, suka salah deh. Mei, teteh Mei. Yowan siapa? Saya nggak tahu Yowan. Teteh Mei. Iya. Cuma kalian yang tahu itu Maya. Jadi kalau dulu ada pesawat namanya N250 waktu di era Habibie. Kalau sekarang kita lebih mengembangkan lagi namanya N219. N219. Emang pesawatnya lebih kecil dari yang N250, tapi kita mendesain pesawat itu ranahnya untuk ke Iya, ranahnya beda. Jadi N250 itu ibaratnya, ini saya ngomong sedikit filosofis ya. Enggak apa-apa. Oh iya, oke. N250 itu dulu yang saya ketahui itu dia untuk menghubungkan kota-kota besar di Indonesia. Misalnya dari Bandung ke Jogja, Jogja ke Surabaya dan seterusnya gitu ya. Cuman kan kalau kondisi sekarang dan dulu juga sempat ada isu dengan IMF dan segala macam, N250 itu akhirnya terpaksa terhenti. Nah, sekarang kita coba kembangin N219 dengan tagline-nya itu connecting
Frontliner. Bukan. Jadi Solution for iya. Frontier Getaway. Solution for Frontier Getaway. Ini Coba atau apa? web Coba browser. artinya. Getaway. Apa ujungnya aja? Getaway. Jadi intinya itu pesawat itu ditargetkan itu untuk menghubungkan kota-kota yang lebih kecil dibanding ibu kota provinsi, supaya kita kan negara kepulauan nih. Iya. Dari satu kota ke kota lain itu pemerataan ekonominya nanti bisa merata. Jadi nanti istilahnya dari pulau mana ya, Maluku kan kepulauan tuh ya, dari pulau misalkan Halmahera ke pulau Ternate-nya tuh udah nggak usah susah-susah nyewa pesawat pribadi gitu, bisa pakai N219, nanti ada airlinersnya. Harapannya sih seperti itu. Seperti itu ya. Menghubungkan ini kota-kota 3T itu kalau nggak salah terluar, terjauh, dan terpencil. Jadi emang pesawat N219 ini didesain untuk bisa mendarat di remote area. Jadi nggak harus di landasan pacu yang bagus, tapi di yang berbatu juga bisa. Jadi harus bisa gitu kan ya, mau di apapun gitu kan harus mau. Ya di bandara perintis, intinya bandara yang kecil-kecil tuh bisa. Bener. Nih tetehnya di masa-masa pandemi kayak gini, ngomongin sama milenial gitu kan ya, yang milenial itu apa sih yang membuat milenial itu tetap produktif gitu kan di masa-masa pandemi kayak gini gitu, kegiatannya tuh? Sebetulnya kegiatan kita hampir tidak ada perubahan yang signifikan ya. Ini yang menjaga eksistensinya gitu. Eksistensinya. Mungkin karena kita waktu itu ada sistem kerja WFH WIO, jadi itu kurang lebih emang bikin agak-agak stres sih pastinya. Pas awal-awal ya. Pas awal-awal iya, tapi lama-lama kami bisa menyesuaikan sih sama ritme kerja yang baru gitu dengan WFH WIO. Karena itu juga bagus buat kitanya, kita kan jadi lebih terjaga secara imun dan fisik segala macam. Kesehatan ya. Terus paling ini di awal-awal tuh sempet riweuh ya kalau orang Bandung ngomong. Riweuh tuh pada saat kita harus merubah pertemuan dari yang pertemuan fisik, jadi kita virtual. lari ke Zoom, ya kan? Meet, Zoom, Google kayak gitu lagi ya. Apalagi untuk bos-bos besar kan yang belum terbiasa. Jadi itu sih keriuhan di awalnya seperti itu, tapi kalau saya perhatikan alhamdulillah sih sekarang udah menyesuaikan sih. Sudah menyesuaikan, kita bisa banget. Beradaptasi. Udah terbiasa dengan kalau kita mau meeting, buka internet. Malah kayaknya itu emang milenial banget sih kalau aku lihatnya ya, kalau dari era yang sekarang milenial mah digital banget kan. Digital, jadi begitu dikasih yang virtual meeting, mereka lebih oke kan, yang atasnya baju benar tapi bawahnya celananya celana tidur kayak gitu. Itu aku banget tuh. Bener kan? Mau presentasi bajunya rapi kayak gitu lagi. Gak tau jadi sendalan pakai kolor doang. Iya, makanya mandi enggaknya kan nggak tahu, yang penting touch up aja gitu kan. Bener. Itulah perempuan ayah harus dimaklumi. Untung Zoom nggak bisa pakai filter ya, belum bisa ya. Nggak bisa. Tapi Kecuali dengan pakai Instagram. Dengan kualitas yang seperti itu kayaknya tertutupi deh. Ya, ngomong, Noda-noda di wajah. enggak, ternyata Acana ngomong-ngomong filter jangan. Kenapa? Ini centil sih Acana suka pakai filter ya. Iya, ada love-nya di sini. Kayak gitu lagi ya. Biar glowing gitu ya, biar flawless. Jadi saya punya 2 akun Instagram, satu yang beneran, satu yang suka pakai filter. Apa fake akun? Jangan-jangan Acana yang mau nge-DM aku ya. Makanya saya nanya dulu, ini siapa hostnya nanti? Oh yang ini saya kepo-kepoin. Ya ampun. Gercep banget sih. Enggak itu. Enggak itu bercanda. Lihat tongkol aja. Maaf bukan tongkol. Salmon. Pindang. Rangu meraih. Kalau Oke, tadi udah ngasih pertanyaan manja dari Neneng ya, tadi juga Teteh Mei udah ngejawab, sama Acana udah ngejawab. Sekarang kita lemesin dulu Shay. Aduh. Lemesin dulu Shay. Jangan terlalu tegang, tadi kan gua habis haridang ya. Hot banget barusan. Haridang. Panas. Sekarang untuk membakar kalori ya, kita sedikit ada games, ada challenge ya, challenge gitu ya. Challenge buat Acandra sama Teteh Mei. Itu challenge-nya siapa aku? Nah.
Siapa dong? Siapa aku? Aku siapa? Aku siapa? Kamu? Kamu siapa? Aku siapa? Aku siapa? Ini Kamu ada apa ya siapa? dengan kalian ya? Aku siapa? Aku siap. Nggak tahu Nggak lagunya? tahu. Nggak tahu. Wah, Ya. kurang gaul. Aduh. Makanya harus gaul sama perempuan. Oh iya benar. Bukan saya nggak gaul ya. Tapi jiwa-jiwa perempuan udah menempel di diri kita, jangan sampai ke bawah-bawah nanti. Oke. Oh iya enggak. Sampai ke bawah-bawah nanti sama istri nanti. Siapa kamu? Jadi caranya siapa aku? Nah, tapi sistemnya ini rebutan. Oke. Rebutan data ya. Rebutan kamu? Kalau semua cara mau. Bungkus dedejan. Aduh. Caranya bikin bel dulu ya. Oke. Bikin bel dulu, tapi harus berbeda belnya. Kata belnya apa? Jadi sistemnya rebutan. Aku ngasih pertanyaan, siapa di clue? Perebut-perebut, boro-boro. Nanti yang kalah apa tadi? Telepon random. Yuk. Siapa yang ngomongnya? Aku. Oh iya boleh. Telepon kamu aja dah. Boleh nggak? Boleh. Nomornya di save dulu dah. Karena kan malam udah video call. Oh iya maaf. Nggak ikut campur aku guys. Bigo live itu kan ya. Ini kan tadi sebelum tidur kita telepon-teleponan. Tadi Tata Mei, belnya gimana? Ya mah bel aja udahlah, bel. Bel. Ya kering aja aku kering. Kering. Dari Tata Mei kering itu kan dari Chandra bel. Oke ya. Oke deal ya. Siapa aku? Aku lahir di Bogor pada tanggal 5 Maret tahun 87. Siapa aku? Aku tak pernah punya akun media sosial. Gak pernah punya akun TikTok, gak pernah punya akun. Kering. Mbak. Jawab dulu. Reza Hardian. Hah? Reza Hardian. Guys, jawabannya Ini yang diisukan aku sempat mau tunangan bareng sama aku. Iya. Aku percaya itu. Padahal kan halunya proyekan film. Ih, ya ampun. Ini dasar aktor benar-benar. MWA-nya dia kan? Oke, lanjut ya. Jadi 1 poin buat Teteh Mei. Semangat dong, Canda. Canda. Saya nggak tertarik sama yang cowok soalnya makanya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh iya. Ini perempuan nih ya. Bismillah. Oh ini perempuan nih. Udah ada clue-nya. Siapa? Ya, lanjutnya ya. Oke. Hanya perempuan. Siapa aku? Aku dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 55 di Seattle, Washington. Oke. Aku pernah di DO dari kampus namun sekarang menjadi pendiri suatu perusahaan terbesar di dunia. Siapakah aku? Pada tahun 2016 aku Bel. Oke. Siap ya. Bel. Jawabannya si pendiri Facebook kan? siapa pendiri Facebook teh? Gerak. Kok Harudin? Oh iya. Kring. Tar lu nervous nih. Kring. Mark Zuckerberg. Hah? Mark Zuckerberg. Bentar dulu. Maksud apa? Mark Zuckerberg. Shit. Siapa? Iya, Mark Zuckerberg. Teme. Mark Zuckerberg. Sama. Kring, sorry. Nggak bisa dong Steve udah Jobs. jawab. Steve Jobs. Mark Apa Zuckerberg. guys? Steve Jobs. Steve Jobs. Jawabannya. Teng. Iya. Udah kan, bentar dulu. Ini ya, aku berpenghasilan kurang lebih 2.500.000 setiap detiknya. Perusahaan yang kudirikan adalah perusahaan Nggak bisa, perangkat udah lunak ini. terbesar di dunia. Jawabannya bel. Jawabannya Bill Gates ya kan tuh. Bill Gates sebelum itu gua bilang ada yang salah. Bukan. Salah. Sana bukan. Makanya kalau neneng itu teh kasih clue, tunggu dulu sampai habis. Oh, iya. Ya. Kalau dikodein tunggu dulu. Oh, iya. Ini mah cowok gak pernah peka kalau dikode-kodean teh ya. Iya. Jadi untuk yang nomor 2 no Oke. semuanya. Masih Kalau tetap salah minus dong.
Minus. Iya minus. Enggak Enggak. ada. Oh, lu minus bikin dong. aturan sendiri. Iya, kalau udah 0 nggak bisa minus 0 lagi gitu. 0 lagi. Iya. Minus 0 dong. Lu jangan bikin gua salah kan, tahu gua. Oke. Aku curiga udah daftar list yang mau ditelepon sama Chandra. Aduh. Oke. Lanjut. Lanjut. Siapa aku? Aku lahir pada tanggal 15 April tahun 52 dari hasil hubungan di luar nikah. Oh, haram. Aku ada orang yang suka penunda pekerjaan dan mudah menyerah. No baby, kamu jangan menyerah. Aku memiliki kemampuan ambidextrous, di mana aku dapat melakukan sesuatu dengan kedua tangan. Oke. Aku yang membuat lukisan Mona Lisa. Bel. Bel. Asal jawabannya. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Jawabannya adalah. Teng. Satu sama. Satu lah ya. sama lah, Wak. Satu sama. Asanda 1 tadi Teteh 1. Beda angkatan, beda pengetahuan ya. Oke. Oke, lanjut next ya. Oke. Dibakar dulu, tahan konsentrasi. Siapa aku? Aku dikenal sebagai Godfather. Bel. Chandra aja. Ya curiga yang muka takut tegal nikah sama Temi telepon mantan. Chandra, jawabannya. Aduh, tadi udah di ujung. Kring. 2, 1. Lempar Temi. Jawabannya. Didi keempat. Oh iya. Didi. Godfather. Dan jawabannya guys, aku terkenal di Suriname Oke. dan Belanda. Aku sangat produktif jika sedang galau. Duh. Stasiun dengan stasiun balon Tereret. Jawabannya adalah Nggak tadi nggak pakai almarhum kan gimana sih? Bagaimana juri? Nah, Mana ada? bagi 2 dong. masih menang tapi setengah. Kok Oke, bagi oke. 2 berarti dia setengah juga dong. Harus setengah. Oke. 0-0 lagi ya, ini pertanyaan pamungkas berarti kan ya? Nol lagi. Nol lagi. Sekarang gimana Pamungkas. guys? Enggak 1 poin. Oke. 1 poin. Tata berarti Teteh ya, Temeng masih. 2 yang aku. 2-1. Dua sama ya. 2-1. 2-1. Kalau 2 sama dua-duanya nelepon kan berarti Iya. kan? Aneh ini Enggak takut. Aku mau soalnya malam aku udah video call chattingan sama Chandra, takutnya ditelepon pas di list aduh. Takutnya di story panggilan kan nama aku. Oke. Lanjut ah. Siapa aku? Aku adalah alumni ITV. Kisah cinta rinduku pernah difilmkan. Aku tahu. Udah ini mah udah. Udah. Tahu bel. Siapa? Ya Pak Habibie lah. Almarhum BJ Habibie. Ini aku adalah salah satu orang yang pernah memimpin Indonesia. Yes, oke. Next, aku berhasil meraih gelar dokter di Jerman. Jawabannya adalah Dan jawabannya adalah Temi. Ini ada sangkut pautannya dengan PTDI ya. Iya. Pasti ada ya. Iya, betul. Soalnya merakit pesawat. Betul Ya. sekali. Kemarin informasi aja pada saat almarhum Pak B.J. Habibie wafat itu banyak memang dari bukan manajemen ya, petinggi-petinggi PTD itu yang memang kenal dekat dengan ya. beliau, terus istilahnya ngelayat langsung gitu sih. Termasuk saya. Nah, Kerusuhan juga. Dari Humas kan pasti, Iya, pasti ya. mendampingi direksi-direksi. ya seperti itu. Oke. Kuman. Jadi guys, siapa pemenangnya guys untuk challenge sekarang? Jijik pemenangnya adalah Temi. Buka pasrah. Aduh. Kebetulan saya kuotanya habis. Nelpon Tenang. mantan yang mana nih? Oke, Kan kayak kita bakal Jadi- random ya. telepon dari abjad A sampai Z. Dian milih huruf apa? Sesuai dengan huruf nenek Kalau gitu kalau dia yang kalah Alice Challenge aja. Iya, Alice Luna aja ya. Enggak lah, laki-laki mah jijik udah ini aja. Tapi kan genit ya. Yang Dian suka loh yang kayak gitu. Oke. Nggak, ya so dulu. Dian.
Milih huruf apa? Aku pengen huruf D. Apa? D. Dia. Dian. Sesuai dengan nama aku D, kan, D. takutnya nama aku disebutnya Dian. Oke. A. Chandra, tolong kontakin telepon dengan loudspeaker nama cewek dan bilang aku kangen. Oh my god. Aku juga cewek. Hah? Oh iya, gue tahu. Oke. Udah siap ternyata. Langsung sekarang? Diliatin ke Boleh kamera di- gitu. Enggak tahu. Sini, lepas nggak? Nggak usah. Deketin. Takutnya handphone aku berdering, yang satu lagi di bawah. untung di mute. Mana sih kontak? Kalau pas aja. Ya, lepas aja. Enggak, jangan. Ya pas jangan. Kontak saya mana ya? Oh ini, D ya. Nggak ada yang ngangkat dong. Nggak diangkat, guys. Ganti huruf. Kalau Ganti bisa. huruf. Oke. Tuh, Dian. Kenapa S? Nggak usah S. bisik-bisik. Nggak S. usah Huruf bisik-bisik S. ya. Guys, Kedengeran. S, Wak. S itu siapa ya? Dia nggak tahu. Duh, S. S, huruf S. Gak tahu siapa tahu kan Suparno gitu. Oke, S ya. S tuh banyak. Oke. Si Yani, Si Adi si Bambang. Si Mei. Saya telepon si Mei nih. Saya rubah dulu kontaknya. Bisa S. Harus S. Siva. Lihat kamera kesini. Lihatin kamera depan. Ayo. Mana sifatnya? Oke. Sifat Luffy. Kalau masih nggak diangkat, berarti saya dikucilkan dari masyarakat. Kalau nggak bisa, kita ganti lagi ke Alice Alice Challenge. Aduh, oke. Gak ada yang mau ngangkat jam istirahat. Alice challenge aja. Alis jalan aja guys. Wak. Alice Challenge saja. Oke, yuk Alis Wak. Ada. Alice Challenge. Oke. Gak dianggap umat ini. Oke. Yang kalah kan tadi Kak Chandra ya. Chandra gimana perasaannya kalah? Sedih saya. Bangga banget loh. Bukan karena kalahnya, nggak ada yang ngangkat Nggak ada yang telepon. ngangkat telepon. Dikecilkan dari sosial. Nggak dianggap umat ada ya. Hukum alam itu berlaku ternyata. Wah, berlaku betul ya sedih ya. Tapi mungkin Alisa itu sangat berpihak sama Chandra. Emang Alice challenge mungkin ya. Ya bukan telepon siapa aku, bukan telepon aku kangen gitu kan ya. Iya benar. Oke, mukanya pasal banget ya. Udah tahu kan Harus Alice challenge? sedatar mungkin gitu ya. Iya. Harus tahu kan Alice challenge, Nak? Jadi Yang biasa dulu. yang biasa dulu gitu Biasa ya. dulu aja. Oke, yang biasa dulu. Oke. 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 Jadi gak sabar pengen denger cerita. Aduh, jadi ceritanya gini, ya kan? Ini kan kebetulan lagi di kampus gitu ya. Ceritanya di kampus, di kelas lagi ada pembuatan kelompok untuk presentasi, ya, ujian praktek gitu ceritanya ya. Ujian praktek nih, presentasi. Harusnya satu kelompok itu 4 orang. Kebetulan ini Mahasiswanya ganjil. iya, mahasiswanya ganjil. Dan karena saya datangnya telat, jadi kebagiannya yang sisanya cuman ada 2 orang cewek. Nah, saya kan belum begitu kenal sama dia gitu ya. Terus saya ngajak dia supaya masuk kelompok saya. Gimana tuh ngajaknya? Ngajaknya ya kelompoknya bertiga aja ya gitu. Ngomongnya gitu. Bisa nggak masuk nggak? Alice Challenge-nya. Gimana bertiga aja ya? 2 cewek 1 cowok bertiga Iya aja ya. Iya kan kelompoknya ya. Kelompoknya bertiga aja. Ujian praktek loh ini. Mainkan. Ujian praktek bertiga Iya. cewek 2 cowok 1 mainkan ngelilur ada ya ada. Oke. Berarti yang biasa dulu nih ya. Yang Jangan biasa ceritanya aja. udah ya. Oke. Ada lagi Udah itu aja. Jangan bilang kelompok. Apa tuh? Kita bertiga aja. Oh iya oke. sambil mainin matanya tuh. Tuh, Oh, Yohan belum, ini yang biasa dulu yang Saya harus ngadep ke sana berarti. Iya, dari zoom in. Kameranya ya. Oke. Jadi kalau biasa itu kan bilangnya gini, yang biasa. Kita bertiga aja ya gitu. Gitu kan ya yang biasa ya. Gitu, Ya bener. benar. Alice challenge. Oke, kalau yang Alice Pakai challenge, Alice. kita Jadi bertiga gitu. aja ya.
Dia yang itu, bentar jangan Biasa, dulu. Gimana? Dia yang 3, 2, 1. Oke. Yang biasa dulu apa langsung ya teh? Tadi yang biasa udah. Udah oke. Sekarang yang langsung. Oke ya, yang langsung ya. Saya harus fokus ke kamera nih. Ya, Harus datar dulu. datar dulu ya. Ini yang Alison. Oke, siap. 3, 2, 1. Kita bertiga aja ya. Ya kan biar lulus ujian kan? Ya kan, gak ada pilihan lain. Bener kan? Bertiga main berdua aja guys. Nggak kebayang. Ini main bertiga. Kelompoknya. Ya kelompok. Iya kan, Kan kelompok. biar cepat Ya, biar cepat selesai kan banyak orang makin cepet ya. Jangan berpikir noise deh. Tapi ngelur. Aduh ya Allah. Agak seru banget ya barusan ya Allah. Alicia Lin dari Achandra ya Allah, greget ya Allah, hampir-hampir aku berpikir noise. Tapi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal lanjut. Jadi terus pantengin Neneng Dian ya. Saya Rektor AS University dengan senang menyambut Anda sebagai mahasiswa baru dan sebagai Asnesia baru di kampus kami. Kampus kami memiliki visi dan misi untuk menjadi kampus yang kuat, unggul, dan mandiri. Insya Allah Anda juga akan dibawa ke arah sana sehingga Anda di sini bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Siap melayani semua mahasiswa dengan kurikulum yang berbasis digital yang menyiapkan dan membimbing Anda untuk bisa bekerja sebelum wisuda. Inovasi menjadi suatu keniscayaan agar kita bisa tetap unggul. Siapkan jenjang karir mahasiswa sejak dini, di mana para mahasiswa dibimbing untuk mulai melakukan kegiatan wirausaha di berbagai sektor industri kreatif. Siap membantu semua Arsnesia agar bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Oke Arnesia, gak kerasa ya udah lama kita ngomong-ngomong gitu, ngobrol-ngobrol gurih manja sama DI di Dirgantara Indonesia, tentunya bareng sama Achandra. Sekarang Kakak Mei, tapi Mei yang cantik, subhanallah. Saya suka lupa loh nama dia, Mei. Padahal kan kerja loh kalian, Iya. satu kantor. Tega ya, makanya tadi gak ada yang angkatnya kayak Iya, gitu ya. emang gitu kurang angkatnya. kurang bersusah. Saya kalau jujur kalau nama saya lebih gampang lupa, seringnya inget rasa. Ingat rasa, lupa nama, kumaha. C. Pernah nggak neng Lupa dia nggak? kayak gitu? Lupa aku nggak? Belum pernah ngerasain. Belum pernah Kamu dicoba enggak? Aduh subhanallah. Ya Allah ya Robi. TTHA ya Allah sangat berkesan juga ya. Jadi obrolan kalian tuh bukan obrolan siapanya Dian teh. Datangnya tadi saya mengenal Dirgantara Indonesia. Oh ternyata di sini juga di Bandung ada Dirgantara Indonesia Ya, pembuatan kapal besar. Pesawat. Jadi kapal pesawat terbang gitu ya. Terima kasih juga TTHA, terima kasih sudah datang ke studionya Neneng. Sama udah diundang Ya, juga. Sebetulnya maaf punten gitu kan, sebetulnya itu bukan program acara Neneng gitu kan ya, berhubung gitu hostnya nggak ada ya mau apa lagi gitu kan ya. Aduh, nah aku tuh merasa cantik gitu ya. Oh, aslinya hostnya perempuan. Perempuan bener. Oh makanya digantinya sama perempuan lagi. Perempuan lagi ya. Aduh, pokoknya nama cucu banget ya. Kak Anggi maaf ya. Tatay makasih ya, terima kasih ya udah datang ke acara podcastnya Neneng. Jangan kapok, nanti Neneng kesana main-main mampir bikin vlog. Boleh banget. Tapi sebelum kita closing, aku mau ngajakin selfie boleh nggak? Boleh. Sebentar dong, aku juga ada pesan sponsor. Oh iya, apa kenapa? Pesan sponsor, sponsor dari PT DI. Iya. Ini kan kita bahas masalah COVID ini.
khususnya di BUMN kan ya. Iya. Nah mungkin karena salah satu tadi kan saya sempat membahas Covid Ranger. Salah satu tugas Covid Ranger itu sebagai sosialisator atau mensosialisasikan bagaimana kebiasaan baru itu diterapkan di PTDI. Mungkin nanti kalau ingin tahu lebih detail teman-teman itu nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Khusus untuk Covid Ranger nih ya, tapi mungkin bukan sama saya sama Yohan lah. Nanti ada yang khususnya Covid Ranger. Next topic. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya. Boleh kapanpun aku siap Oke, ya. kalau gitu. Tapi maunya sama Neng Dian aja. Tapi kan bukan Achandra sama Teteh. Beda lagi kita topiknya. Iya. Ya, kita di luar schedule aja kalau gitu, Neng. Ada ya Allah. Intinya gitu, kalau misalkan pengen tahu lebih banyak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi deh tentang Covid Ranger itu. Gampang nanti sama produser diaturin jadwal Neneng ya. Produser. Atur jadwal Neneng soalnya kan padat jadwal Neneng mah. Oke, Apa sih Angga buat AA ya Allah, saya meluangkan waktu buat AA. Pak produser di luar jam kantor ya. Iya. Oke ya. Arnesia dan Pemirsa Ars TV, akhir kata kita udah di acara di penghujung acara gitu kan bersama PTDI terutama sama Teteh Mei ya sama A gitu kan ya. Pokoknya mah pantengin terus itu ya TV Ars TV ya. Ars TV ya. Ars TV gitu kan ya. Teteh kita selfie ya. Kamera belakang, kamera depan dulu. Keep physical distancing. Iya. Yohan enggak kelihatan Mei. Aduh ya ampun gak pakai jambul. Agak ke kanan dikit. Nah, siap ya. 1, 2. Sekali lagi Teh. Oke berakhir dengan berakhirnya kita foto selfie sama Teteh Mei serang acara, maka berakhir juga untuk jurnal art kali ini sebenarnya bersama Neneng Dian itu ya. Maaf ambil acara foto ini Neneng yang ambil. Dapat rezeki ya? Dapat rezeki sama Chandra ya. Acara makasih atau non bisa Teteh Mei atau non pisangnya udah mampir ke acara Neneng. Akhir kata Dian Neneng Dian pamit itu sama aku yang bertugas diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.